الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwan fillah azani wa jazakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita sebagaimana sudah kita sepakati bersama, yakni untuk jadwal kajian kita satu minggu untuk materi akidah, kemudian minggu selanjutnya ataukah hari Rabu selanjutnya untuk materi fikih, yang mana kita ambilkan pembahasan dari kitab Al-Janaiz, dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz karya Syekh Abdul Halim Ibn Badawi Al-Hanafi hafizahullah ta'ala, salah satu murid dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan pada 2 minggu yang lalu kita telah menyampaikan beberapa muqaddimah dalam hal janaiz. Di antaranya adalah perkara-perkara yang hendaklah seseorang memperhatikan, yakni ketika melihat orang yang meninggal dunia. Yaitu di antaranya yang pertama adalah setelah mentalqinnya sebelum meninggal ditalqin, dituntun untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian seterusnya, kalau memang sudah jelas meninggalnya, maka disunnahkan kalau memang dia dalam keadaan belum terpejam matanya, masih terbuka, maka sunnah bagi orang yang menghadirinya, orang yang menyaksikannya, untuk memejamkannya, memejamkan kedua matanya. Kemudian yang kedua, yakni mendoakan orang tersebut. Tentunya dengan doa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya adalah Allahumma ighfir li fulan. Yani ketika Rasul menyatakan, mendoakan Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ini doa yang pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapkan ketika memejamkan, yakni kedua matanya Abu Salamah. Kemudian yang ketiga adalah menutup seluruh badannya jenazah tersebut dengan kain. Ya, menutupnya dengan kain. Selanjutnya sudah kita sebutkan, yakni menyegerakan untuk penyelenggaraan, yakni tentunya
penyelenggaraan ini bukan cuma sekedar menguburkan. Tapi penyelenggaraan ini dimulai dari yakni memandikan, kemudian mengkafani, menyolati dan juga mengkuburkan jenazah tersebut. Kecuali kalau di sana ada hajat, ada keperluan untuk menunda dari penyelenggaraan jenazah, maka di sana insya Allah ya sesuatu hal yang dimaklumi, sesuatu hal yang mendapatkan uzur. Nah, kemudian yang kelima yakni menyegerakan untuk membayar hutang-hutang. Sudah kita sampaikan. Ya, yakni kisah salah seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan belum membayar hutangnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menyolatkan. Sampai kemudian ada orang yang berani menjamin untuk membayar hutangnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian selanjutnya kita juga telah membahas beberapa perkara yang wajib bagi kerabat-kerabatnya mayit. Itu di antara yang pertama adalah as-sabr wa ridha bil qadar. Bersabar serta ridha dengan ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita masuk ke perkara yang kedua. Al-amru tsani mimma yajibu 'ala al-aqarib. Dari perkara-perkara yang wajib untuk dilakukan oleh karib kerabat jenazah. Asyam menyatakan al-istirja. Wajib bagi mereka untuk mengucapkan istirja. Nah, wa huwa an yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama jaa fil ayah. Jadi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagaimana hal itu datang dalam perintah Allah dalam Al-Qur'an, yakni surat yang sudah kita baca kemarin, surat Al-Baqarah ayat yang ke-156. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya kalimat istirja. Nah, maka bagi mereka karib kerabat jenazah, selain mereka harus bersabar serta ridha, maka di antara bukti kesabarannya mereka yakni tidak meratapi jenazah, tidak berkeluh kesah, tapi mengucapkan istirja, yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala kejadian yang terjadi, yaitu dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan kami hanyalah akan kembali kepadanya. Kemudian wa yazidu 'alaihi qaluhu, dan kemudian setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kemudian menambahkan atasnya ucapan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini bagi orang yang tertimpa musibah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran, berikanlah balasan, berikanlah hadiah pada musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah ganti kepadaku dengan yang lebih baik darinya, yaitu dari musibah yang terjadi tersebut. Ini doa yang disunnahkan untuk diucapkan bagi mereka orang yang tertimpa musibah. Ini asalnya itu secara umum, ya, musibah apapun. Cuman yang seringnya ini, yang pernah dilakukan oleh para sahabat, di antaranya sahabiah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yaitu Ummu Salamah. Ketika meninggalnya Abu Salamah, yakni suaminya Ummu Salamah, ketika meninggal, maka Ummu Salamah mengucapkan doa ini. Ya, sebagaimana dalam hadis ya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amara Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafa Allah lahu khairan minha. Qalat فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلته فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah kemudian dia mengucapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan,
yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pada musibahku ini dan gantilah musibah itu dengan lebih baik. Rasul menyatakan illa aghlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ganti dengan yang lebih baik daripada musibahnya tersebut. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala kemudian Abu Salamah menyatakan, "Falamma mata Abu Salamah." Maka ketika Abu Salamah itu suaminya meninggal, qultu, aku mengatakan, "Ayyul muslimina khairun min Abi Salamah?" Muslim mana yang lebih bagus daripada Abu Salamah? Awwalu baitin hajar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah ini adalah keluarga yang pertama kali hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa inni qultu, kemudian aku mengucapkan doa tersebut dalam keadaan hatinya itu masih bertanya-tanya. Karena Abu Salamah sangat yakin dengan janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika orang mengucapkan hal tersebut, Allah akan mengganti dengan lebih baik. Ini yakin, keyakinan yang ada pada seorang sahabat yang mulia. Itu dia yakin bahwasanya akan diganti dengan lebih baik. Akan tapi bertanya-tanya dalam hatinya, muslim mana yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi dia tak yakin bahwasanya Allah pasti akan mengganti lebih baik daripada Abu Salamah. Kemudian setelah Ummu Salamah mengucapkan doa tersebut tadi, ya, fa'aghlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan untukku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipersunding oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Abu Salamah. Ini tentunya doa yang sangat mulia, yang mana di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik daripada musibahnya tersebut. Kita yakin, kalau kita yakin maka mudah-mudahan ya, dengan musibah yang menimpa kita pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ganti yang lebih baik. Ini dua perkara yang wajib bagi karib kerabat mayit. Kita lanjutkan pembahasan yang lain, yakni ma yahrumu ala aqaribil mayyit. Yakni sesuatu yang haram untuk dilakukan bagi karib kerabat mayit, bagi keluarga mayit. Kalau tadi perkara yang wajib, yakni bersabar, serta ridha dengan takdir dari Allah, serta tadi yang kedua adalah al-istirja. Mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini dua perkara yang wajib. Selanjutnya muallif hafizahullah taala, beliau tidak lupa membawakan beberapa perkara yang dilarang bagi keluarga jenazah. Yaitu yang pertama an-niyahatu. Niyah ini biasa diterjemahkan dengan meratapi jenazah. Sebenarnya kalau cuma meratapi kurang tepat. Karena kalau cuma sekedar meratapi tapi tanpa mengucapkan ucapan-ucapan yang terlarang, ataukah tanpa melakukan gerakan-gerakan yang terlarang, tindakan-tindakan yang terlarang, maka ini bukan tergolong perkara yang diharamkan. Siapa yang tidak merasa hatinya itu ya meratapi ketika ada salah seorang keluarganya meninggal, tentu saja semuanya demikian. Oleh karena itu kalau cuma sekedar meratapi, ini tentunya masih perlu di sana pembahasan. Di sini ya, yakni bahasa biasanya digunakan itu meratapi. Tentunya meratapi disertai dengan ucapan-ucapan yang terlarang, ataukah disertai tindakan-tindakan yang terlarang. Nah, ini perkara terlarang yang pertama. Berdasarkan hadis dari Abu Malik Al-Ash'ari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min umuril jahiliyyah. La yatrukunahunna al-fakhru fil ahsab والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تجد قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرح. Dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min umuril jahiliyah, la yatrukunahunna." Ada 3 perkara dari umatku yang itu termasuk dari perkara-perkara jahiliyah yang mereka belum mau meninggalkannya. Mereka tidak meninggalkannya. Apa perkara tersebut? Rasul menyatakan yang pertama al-fasru fil ansab.
al-fakhru fil ahsab. Yani al-fakhru membanggakan diri dengan ahsab. Ahsab itu asal dari kata hisab, hitungan. Maksudnya berbangga dengan hitungan yang banyak. Berbangga dengan ya banyak-banyakan. Entah itu dalam hal harta, dalam hal kelompok, dalam hal pengikut. Ini juga termasuk dalam hal kategori perkara jahiliyah yang terlarang. Yaitu menyombongkan diri berbangga dengan banyaknya bilangan. Karena banyaknya bilangan ini belum tentu itu adalah merupakan barometer kebenaran. Betapa banyak orang-orang yang sesat pada hari ini. Ya. Oleh karena itu ketika seseorang menganggap kalau suatu kelompok memiliki pengikut yang banyak, maka ini adalah kelompok yang selamat. Ini suatu pemahaman jahiliyah. Sedangkan orang jahiliyah dahulu, ya, karena mereka menganggap bahwasanya pengikut Muhammad itu sedikit, orang yang memeluk agama Islam itu sedikit, maka mereka anggap bahwasanya Islam itu adalah agama yang batil. Maka ini tentunya suatu perkara jahiliyah yang hendaknya kita tinggali, hendaknya kita tinggalkan. Jangan berbangga-bangga dengan bilangan. Entah itu banyaknya harta. Bahkan kalau dalam hal banyaknya harta, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, maka ini akan melalaikan manusia. Allah menyatakan alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyakan harta telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Sampai kalian masuk ke liang kubur. Ini baru akan terputus. Yakni kelalaian tadi. Maka tentunya di sini perkara jahiliyah yang hendaknya kita tinggalkan. Ya. Meskipun ini belum sampai tingkatan mengkafirkan, akan tapi tentunya hal ini sangat riskan. Sangat riskan karena khawatirnya ketika seseorang sudah memiliki sifat-sifat jahiliyah, maka jahiliyah itu akan mendominasi pada dirinya sehingga dia itu akan sesat. Ya. Karena Allah menyatakan fa'izzahu azaghallahu qulubahum. Kalau mereka sudah berani berpaling, maka Allah akan palingkan hati-hati mereka. Artinya bahayanya berpaling sedikit dari jalan Allah, kemudian lebih mengikuti jalan selain jalannya Allah, jalannya orang-orang yang selain orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan dia dari jalan kebenaran. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepadanya al-huda, setelah datang kepadanya petunjuk. Nah, kemudian dia lebih memilih jalannya selain orang-orang yang beriman, maka akan kami biarkan dia berpaling. Kemudian selanjutnya walusihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam wasaat masyirah, dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Berarti kan sekali saja seseorang beri menentang Rasul, kemudian dia lebih memilih jalannya selain jalannya orang yang beriman, Allah akan biarkan dia berpaling. Allah akan biarkan dia berpaling, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Berhati-hati. Termasuk dalam hal ini, berbangga dengan banyaknya bilangan. Berbangga dengan banyaknya harta. Berbangga dengan banyaknya, kalau pondok, dengan banyaknya murid. Ya. Berbangga dengan apa saja yang memang itu adalah perkara-perkara dunia. Maka ini suatu perkara yang terlarang. Termasuk di antara amril jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah. Nah, maka tentunya hal ini perkara yang harus kita betul-betul camkan betul-betul supaya jangan sampai ada terlintas dalam diri kita, yakni perasaan berbangga yang seperti ini. Nah, karena kalau berbangga dengan ilmu nggak masalah. Maksudnya berbangga dengan amal ibadah yang dia lakukan nggak masalah. Karena ini adalah termasuk kebaikan. Ilmu juga demikian, tapi jangan sampai seorang itu berbangga pun jangan sampai nanti timbul padanya sifat kesombongan. Bahkan para ulama sama sekali mereka di antara mereka, ya, mereka punya ilmu tapi mereka merasa adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu sehingga terus haus dengan ilmu, dengan menuntut ilmu terus, tidak berbangga dengan ilmu yang dimiliki. Nah, maka tentunya di sini perkara yang pertama yang harus kita betul-betul camkan, jangan sampai kita mengikuti perkara jahiliyah, yaitu berbangga dengan banyaknya bilangan. Kemudian yang kedua, yakni waqa'u fil ansab, yakni mencela nasab. Nah, mencela nasab. Ini perkara yang kedua yang hendaknya kita hindari, termasuk di antara perkara jahiliyah. Mencela nasab, nah, yakni dengan cara
Kalau tadi berbangga dengan banyaknya bilangan, ini berbangga dengan ya nasabnya sendiri kemudian mencela nasabnya orang lain. Saya adalah keturunan si fulan dan si fulan. Kamu adalah keturunan orang-orang yang demikian. Ini tentunya termasuk di antara perkara ya setelah dia membanggakan nasabnya sendiri kemudian mencela nasabnya orang lain. Ini tentunya perkara yang terlarang. Nah, bahkan dalam hal ini seseorang kapan saja telah mencela nasabnya sendiri. Sebagai contoh, orang yang mencela orang tuanya orang lain. Ya, mencela orang tuanya orang lain, kemudian orang lain itu membalas celaan kepada orang tua kita. Maka sama saja kita telah melaknat orang tua kita sendiri. Nah, padahal Rasul menyatakan bahwa ini termasuk di antara dosa yang paling besar, yakni seseorang melaknat kedua orang tuanya. Ketika sahabat bertanya bagaimana orang yang melaknat kedua orang tuanya, ya, maka Rasul menyatakan yaitu dengan cara melaknat orang tuanya orang lain, kemudian orang lain tersebut membalas laknat kepada orang tuanya dia. Ini juga termasuk di antara perkara jahiliyah yang kedua. Yang ketiga Rasul menyatakan wal istisqa'u bin nujum, dan istisqa, yakni meminta hujan. Ya, meminta hujan dengan ilmu-ilmu perbintangan. An-nujum dengan bintang, dengan bintang-bintang, maksudnya dengan belajar ilmu perbintangan kemudian meminta hujan dengannya. Sekarang kalau ada bintang ini, maka nanti akan turun hujan. Ini tentunya suatu perkara yang tercela dan ini termasuk dari perkara. Dan yang keempat tadi saya harus sampaikan waniyahatu, dan ratapan kepada jenazah. Kalau maka Rasul menyatakan wanaihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbal min qatiran wa dir'un min jarab. Dan orang yang suka meratapi jenazah ketika dia tidak bertaubat sebelum meninggalnya, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaihi sirbalun min qatiran, maka akan dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan dia itu digunakan pakaian yang terbuat dari qatiran, yakni cairan timah yang panas, wa dir'un min jarab, serta pakaian yang terbuat dari yakni jarab, yakni kurang. Ini tentunya suatu siksaan yang dahsyat bagi mereka orang-orang yang ya melakukan niyahah, yang dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan tersebut, yaitu Allah akan pakaikan kepada dia timah panas yang mendidih, kemudian akan dipakaikan kepadanya pakaian siksaan, yakni pakaian yang terbuat dari yakni kurang. Bagaimana rasanya? Kita punya kurang sedikit saja, rasa gatal sudah nggak bisa tidur mungkin. Ya, apalagi ini seluruh badannya akan dikenakan dengan pakaian kurang. Ini hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis nomor 934, dan juga yang lainnya rahimahullah taala, dan Imam Al-Albani rahimahullah taala menyatakan sahih tersebut dalam silsilah hadis as-sahihah hadis nomor 734. Nah, yang sahih jelas, yakni dalil yang menunjukkan haramnya niyahah dan juga perkara-perkara lain dari perkara-perkara yang dia dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian perkara yang kedua, yakni darbul hudud, dan yang keempat adalah wasyaqqul juyub. Memukul-mukul pipi. Ini cuma sekedar hiasan ya. Meskipun seseorang ya tidak pipi, kalau dia dalam rangka memukul-mukul badannya, mungkin itu dadanya, mungkin itu kepalanya, dibentur-benturkan ke tembok ketika terjadi musibah. Ini termasuk dalam kategori darbul hudud. Maksudnya di sini adalah menyakiti diri sendiri. Nah, wasyaqqul juyub yakni merobek-robek kantong, maksudnya adalah yakni merusak harta yang dimilikinya ketika terjadi padanya musibah. Nah, ini dua dan ketiga, darbul hudud, wasyaqqul juyub. Dua perkara ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latama al-hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Rasul menyatakan bukanlah termasuk dari kami, yakni orang yang memukul-mukul pipi, maksudnya ketika terjadi musibah, pipinya dipukul-pukul, ditampar-tampar. Termasuk dalam kategori menampar pipi juga, yakni menyakiti anggota tubuh kita. Mungkin itu dengan cara membentur-benturkan kepala di tembok, ataukah mungkin dengan cara memukul-mukul dada, ataukah dengan cara yang lain, yang jelas yang termasuk ya bentuk menyakiti diri sendiri, makanya termasuk perkara yang terlarang. Rasul menyatakan laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami, yakni orang yang
suka memukul-mukul pipi ketika terjadi musibah. Wa syaqqal juyub, yaitu orang yang suka merobek-robek kantong, merobek-robek pakaian. Wa da'a bid'awal jahiliyah, dan juga dia itu menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, yaitu niyah tadi. Berteriak-teriak ketika terjadi musibah. Dengan menyebut-nyebut apa yang dia sebut sekenanya. Biasanya namanya orang teriak-teriak, ini apa sih yang disebut? Entah itu disebutnya itu ya tolong ataukah yang lainnya, ini termasuk di antara bentuk ya niyah. Nah, kemudian selanjutnya perkara yang keempat, yakni khalqus sya'ri, memotong rambut. Memotong rambut di sini dalam rangka ya. Kalau pas kebetulan saja, ya ini bukan termasuk perkara terlarang, tapi kalau dalam rangka terjadinya musibah kemudian memotong rambutnya, makanya termasuk di antara perkara yang terlarang. Berdasarkan hadis dari Abu Burdah ibn Abi Musa, qala waja'a Abu Musa waj'an faghasha 'alayhi wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi. فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. Ini termasuk di antara dalil sebelumnya juga, termasuk dalam hadis ini. Dari Abu Burdah ibn Abi Musa, beliau menyatakan, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah mengalami wajah, pernah mengalami sakit yang keras, ya. Faghasha 'alaihi, maka sampai kemudian sakit tersebut membuat beliau itu pingsan. Ghasha 'ala, ini pingsan. Nah. Waratu fi hijri imra'atin min ahli, dan kepala beliau, kepala Abu Musa tadi, ya, dalam ketika pingsan itu berada di pangkuan salah satu ya istrinya. Ya. Fi hijri imra'atin min ahli, berada di pangkuan salah satu istrinya. Fasal imra'atun min ahli, maka salah seorang dari keluarganya, baik itu istrinya ataukah anaknya ataukah yang lain, jelas salah seorang dari keluarganya di situ dijelaskan, ini salah seorang dari keluarganya, cuma biasanya kalau lafaz seperti ini min ahli, ini biasanya itu istrinya. Salah seorang dari istrinya berteriak-teriak, histeris. Karena merasa tidak siap dengan musibah yang dialaminya. Pada yastati ayyurda 'alaiha syai'an, ya. Akan tetapi Abu Musa tadi, ya, dia seorang pingsan kan masih bisa mendengar ya, masih bisa merasakan apa yang dilakukan oleh keluarganya. Tapi karena keadaan pingsan, maka Abu Musa sama sekali tidak mampu untuk menolak sedikit pun dari perbuatan istrinya tadi. Falamma afaqa, maka ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu sudah tersadar dari pingsannya tersebut, kemudian beliau menyatakan, ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri dari orang-orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un min as-saliqati wal haliqati wasyaqati. Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang saliqah. Saliqah di sini di dalam kata-kata baik disebutkan, yakni bisqad wal qaf, ay allati turfa'u sautahu bil buka. Yakni orang yang meninggikan suaranya dengan suara-suara tangis. Ini yang Rasulullah berlepas diri darinya. Yakni sadiqati. Ya, minat sadiqati, yaitu Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang berteriak-teriak. Maksudnya mengeraskan suaranya karena menangis. Nah. Kemudian yang selanjutnya Rasul menyatakan, ya, atau Abu Musa menyatakan, yakni wal haliqati, dan orang yang haliqah, yakni allati tahluqu ra'saha 'inda al-musibah, yaitu orang yang memotong, yaitu mencukur kepalanya, mencukur rambutnya ketika terjadi musibah. Wasyaqati allati tashuqqu thawbah, yaitu orang yang merobek-robek pakaiannya. Ini tiga orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Sadiqah, haliqah, sama syaqah. Rasulullah tidak menginginkan hal tersebut, sehingga beliau berlepas diri darinya. Orang-orang yang yakni meninggikan suaranya dengan suara-suara tangis ketika terjadi musibah, ataukah orang yang memotong rambutnya ketika terjadi musibah, ataukah orang yang merobek-robek pakaiannya ketika terjadi musibah.
Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahumullah taala, Imam An-Nasa'i dan juga yang lainnya rahimahumullah taala. Nah, ini jelas. Ini di antara di sini yang menjadi syahid adalah yakni al-haliqah. Yakni orang yang memotong rambutnya ketika terjadi musibah. Kemudian yang kelima, nashrus sya'ri, yaitu menguraikan rambut. Yaitu menjulurkan. Kalau bahasanya menguraikan ya. Yakni melepaskan rambut. Yang biasanya diikat kemudian dilepaskan, kemudian dibikin acak-acakan. Ini juga termasuk dari perkara yang terlarang bagi orang yang tertimpa musibah, keluarga korban yang tertimpa musibah. Di hadis imra'atin minal mubaya'ati. Yakni dari hadis, ya, berdasarkan hadis dari para perempuan yang melakukan baiat bersama Rasulullah SAW. Qalat, ya, perempuan yang melakukan baiat bersama Rasulullah SAW menyatakan, kana fima akhadha alaina Rasulullah SAW fil ma'ruf, alladhi akhadha alaina alla na'fihi fihi, wa alla nakhmisha wajhan, wa la nad'u biwailin, wa la nashukku jayban, wa alla nanshuru syahran. Nah, dahulu dari apa yang Rasulullah SAW mengambil dari kita dalam hal ma'ruf, alladhi akhadha alaina, yang mana Rasulullah SAW mengambil dari kita, yakni agar supaya kita tidak mendurhakai Rasul. Wala nakhmisha wajhan, dan agar supaya kita tidak mencakar-cakar wajah. Ya, tidak boleh menyakiti bagian wajah. Ya, tidak boleh mencakar-cakar wajah. Yaitu ini sifatnya umum ya. Baik itu ketika terkena musibah ataukah ketika berkelahi kemudian cakar-cakaran sampai melukai bagian wajah, ini dilarang. Nah, wadada'u biwadin, dan kemudian kami tidak boleh untuk menyeru dengan seruan-seruan wail, seruan-seruan kecelakaan. Ini termasuk di antara seruan-seruan jahiliyah. Nah, ketika terjadi musibah kemudian dia menyeru dengan seruan-seruan kecelakaan. Aduh, ya, bagaimana yang akan terjadi kalau suami saya meninggal? Ya, nanti saya juga tidak tahu mau hidup atau tidak. Ya, ini termasuk di antara seruan-seruan yang terlarang. Karena sebagaimana sudah berlalu hadisnya, ya, Rasul melarang kepada kita karena di antara alasannya karena setiap harinya itu ada para malaikat yang mengaminkan, ya, yakni ucapan seorang manusia, seorang hamba. Di pertemuan yang terdahulu sudah kita bacakan hadisnya. Faidal malaikata yu'minun. Nah, karena malaikat itu mereka itu ada yang, ya, mereka itu mengaminkan orang-orang yang mengucapkan doa-doa yang jelek tadi. Nah, akan banyak di sini seseorang dilarang untuk mengucapkan ucapan-ucapan dengan al-wail, yaitu dengan, ya, kecelakaan. Nah, kemudian selanjutnya, wala nashukku jayban, dan kita tidak boleh untuk merobek-robek kantong, merobek-robek pakaian maksudnya. Wa alla nanshur sya'ran, dan kita tidak boleh untuk menguraikan rambut, yakni membuat rambut acak-acakan ketika terjadi musibah. Ini 5 perkara yang dilarang bagi kerabat jenazah. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang lain, yakni ma yajibu lil mayyit, apa yang wajib dilakukan, nah, oleh kita orang-orang yang hidup kepada mayyit, kepada jenazah. ويجب للميت على من حضره من أهله أو غيرهم 4 أمور: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. Dan wajib bagi orang-orang yang menghadiri, apakah keluarganya ataukah selain mereka, wajib bagi mereka untuk melakukan sesuatu pada mayit, pada jenazah. Ini ada 4 perkara. Yaitu yang pertama memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga mensolatkannya, dan yang keempat adalah menguburkannya. Ini 4 kewajiban, inilah 4 dalam hal penyelenggaraan jenazah. Yakni memandikan, mengkafani, menyolati, serta menguburkan. Dan inilah pembahasan yang akan kita, ya, rinci dalam hal ini, ya, berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Kita langsung mulai dari pembahasan yang pertama, yakni al-ghuslu. Nah,
Al-ghuslu. Kalau al-ghuslu ini perbuatannya. Nah, kalau al-ghuslu ini apa namanya? Air ataukah air yang digunakan untuk mandi. Sebagaimana wudu ini perbuatannya. Kalau wudu, air yang digunakan untuk apa? Untuk berwudu. Wudu. Ya. Ataukah juga seperti halnya suhur, ini perbuatannya. Suhur perbuatannya. Kalau sahur, ini makanan untuk makan sahur. Jadi sama dengan ini. Ghusl. Nah, ini adalah mandi. Kalau al-ghuslu ini adalah air yang digunakan untuk mandi. Ini al-ghuslu. Yaitu mandi. Wa wujubuhu ma'khudun min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi fi ghairi ma hadis. Nah, fi ghairi hadis. Dan wajibnya memandikan jenazah ini diambil dari perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan cuma hanya pada satu hadis saja, tapi banyak hadis yang menjelaskan tentang perintahnya Rasul untuk memandikan jenazah. Biasanya di sini akan kita sebutkan dua hadis, dua dalil yang sebenarnya bukan cuma dua. Yakni yang pertama, yakni sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada seorang yang terjatuh dari ontanya ketika sedang melakukan ihram. Sedang melakukan ihram untuk haji. Rasul menyatakan wasiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia ya dengan air dicampur dengan daun bidara. Ini perintah Rasul, wasiluhu, mandikanlah. Maka di sini diambil dari perintah di sini, maka menunjukkan di sini adalah wajib. Ya, tapi wajibnya di sini adalah wajib kifayah. Kalau sudah sekelompok orang yang melaksanakannya, gugur yang lainnya. Bukan wajib ain, tapi wajib kifayah. Nah, kemudian hadis yang kedua, yakni sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam fi binatihi Zainab radhiyallahu anha, yakni berkaitan dengan para perempuan yang memandikan anaknya Rasul, yakni Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Rasul menyatakan kepada mereka para perempuan yang memandikan jenazahnya Zainab, Rasul menyatakan ighsilnaha salatan aw khamsan aw sab'an. Ya. Mandikanlah dia 3 kali, 5 kali, ataukah 7 kali. Mana yang kalian anggap itu lebih bagus, maka lakukan. Ini perintah Rasul juga demikian. Rasul memintakan kepada para perempuan yang memandikan jenazahnya Zainab, ya ighsilnaha, mandikanlah dia 3 kali, 5 kali, ataukah 6 kali. Kalau kalian menganggap hal itu adalah sesuatu yang penting. Nah, ini 2 hadis. Yang ini tentunya sudah jelas. Hadis yang sahih seluruhnya. Hadis yang pertama tadi adalah muttafaqun alaih. Yang kedua juga muttafaqun alaih. Dan Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Ini tentunya hadis yang sahih. Yang tentunya hal ini bisa dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya memandikan jenazah. Ya. Sekarang kita akan masuk sifatnya terlebih dahulu. Nanti akan untuk prakteknya. Perlu praktek apa enggak? Perlu ya. Nanti tapi sebelum kita sebenarnya kalau sebelum kita mengetahui sifat-sifatnya tentu ada persiapan terlebih dahulu. Sebenarnya tadi mempersiapkan air. Ya, air terlebih dahulu karena Rasul menyatakan ighsiluhu bima'in wasidrin. Kemudian kalau ada air itu dicampur dengan daun bidara kalau ada daun bidara. Tapi kalau ada daun yang memang itu bisa menggantikan fungsi daun bidara maka ini enggak apa-apa. Air disiapkan terlebih dahulu. Setelah air kemudian baru tempatnya. Ya, tempat yang dipersiapkan terlebih dahulu tentunya usahakan cari tempat bukan tempat yang terbuka. Karena khawatirnya kalau tempat terbuka menjadi tontonan. Jadi tontonan gratis nanti. Makanya di sini bagi orang yang mau memandikan jenazah yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah air, yang kedua adalah tempat. Kemudian yang ketiga baru tenaganya. Beberapa orang yang memandikan harus istilahnya harus teratur, harus ada komandonya. Maksudnya harus ada yang pemimpinnya. Karena kalau tidak memiliki pemimpin semua ini mengatur harus begini. Sehingga maunya ini ya demikian, maunya ini demikian akhirnya ribut. Tapi kalau ada satu yang memimpin, ya maka akan tenang, akan hikmah. Tidak hanya dengan ini ribut akhirnya. Maka tentunya ada memilih salah seorang yang memang itu tahu tentang masalah sunnah yang mandikan supaya tidak sampai terjadi keributan ketika memandikan jenazah. Nah, demikian. Kita baca sifatul ghusli, yakni sifat-sifat di dalam memandikan jenazahnya. Ada beberapa hadis ini muallif menyebutkan beberapa hadis berkaitan dengan sifatnya. Ya nanti tinggal kita pahami dari hadis-hadis yang disebutkan muallif di sini. Nah, ini memang metodenya beliau tidak menyebutkan ya
Dengan bahasa beliau tidak, tapi menyebutkan dengan bahasa hadis. Beliau cuma menyebutkan beberapa hadis, nanti tinggal kita simpulkan bagaimana hadis tersebut berkaitan dengan cara memandikan jenazah. Hadis yang pertama beliau menyatakan an Ummi Athiyyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi ghusl ibnatihi ibda'na bimayaminha wa mawadi' al-wudu'i minha. Ini hadis yang pertama dari Ummu Athiyyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka para perempuan yang memandikan jenazah, yakni jenazah anak perempuan Rasul itu Zainab tadi. Rasul menyatakan ibda'na bimayaminha wa mawadhi'il wudu'i minha. Dahulukan anggota badan yang sebelah kanan dan anggota dan tempat-tempat wudunya terlebih dahulu. Jadi tentunya ini hadis ini memang zahirnya ini menyebutkan ibda'na bimayaminiha. Jadi kan dimulai dengan dimandikan dulu, tidak. Tapi ini ternyata tidak. Maksudnya bagian kanan dalam hal mewudukan terlebih dahulu. Diwudukan dulu. Ya. Didahulukan tempat-tempat wudunya, anggota wudunya, kemudian yang bagian kanannya. Misalkan kalau kita, ya, kalau misalkan mau tangan, dari tangan kanan dulu. Kaki kanan dulu. Yang jelas bagaimana wudu. Ketika mau mencuci mencuci tangan lebih dahulu, yakni sampai telapak tangan, maka kan dulu bau kiri. Setelah itu bau wajah pun, ya, bagian kanan, seluruhnya tangan, ya, sampai siku, kanan kemudian kiri. Sesuai mana ketika wudu. Nah, sampai kemudian kaki, baru setelah itu baru dimandikan bagian yang kanan. Jadi posisinya kalau memang mendahulukan anggota yang kanan, berarti dimiringkan ke kiri, ya. Jadi bagian kanan di atas, supaya bagian kanan terlebih dahulu bersih. Tapi sebelum ini sebenarnya mungkin ada perlu yang ditambahkan di sini. Ya, yakni disucikan terlebih dahulu. Yakni kalau memang dia ada kotoran yang maka dicebok terlebih dahulu. Ya, entah itu depan atau belakang disucikan terlebih dahulu sebelum diwudukan. Mungkin ini terlewat, harusnya ini didahulukan. Karena kalau setelah wudu baru dibersihkan, ini tentunya tidak berguna wudunya. Kalau ternyata sudah diwudukan kemudian baru dibersihkan bagian katakan bagian belakang. Ternyata di sana masih ada kotorannya. Ini tentunya kan wudunya kan enggak sah. Kalau memang mau itu kan sah, ya. Maka yang pertama harus disucikan terlebih dahulu. Ya, disucikan terlebih dahulu, ya. Yakni diistinja terlebih dahulu, dicabut terlebih dahulu maginya tersebut dengan cara yang mampu. Entah itu diperlukan ataukah dengan cara tetap berbaring. Ya, bagaimana caranya supaya bisa dibersihkan terlebih dahulu bagian kemaluannya, depan maupun belakang. Setelah itu baru diwudukan, wudunya pun bagian yang kanan. Setelah itu baru mulai mandi. Ya. Jadi kalau bagian kanan dimiringkan ke kiri, kemudian bagian kanan sudah bersihkan. Ya. Kemudian setelah itu baru bagian yang kiri. Kemudian setelah itu merata ke seluruh badan. Selesai, baru satu kali. Kalau sudah bersih berarti cukup. Tapi kalau belum bersih boleh diulang 3 kali. Jumlah tadi 3 kali, 5 kali, ataukah tadi yakni 7 kali. Ini sunnahnya itu bilangan yang ganjil. Rasul menyatakan istilnaha salatan au khamsan au sab'an. Tidak menyebutkan bilangan yang genap. 3, 5, ataukah 7 kali. Kalau memang itu perlu. Nah, ini hadis yang pertama dari Ummu Athiyyah. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Kemudian hadis yang kedua. Wa'anha qalat, dan darinya belum menyatakan masih Ummu Athiyyah. Dakhala 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu. فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنين فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. Dari Ummu Athiyyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kita, yakni para perempuan yang sedang memandikan jenazah anaknya. Wa nahnu naghsilu ibnatahu, dan dalam keadaan kami itu sedang memandikan anak perempuannya. Itu yang meninggal. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ighsilnaha 3, mandikanlah dia 3 kali, 5
mimma tadi, ataukah lebih daripada itu kalau memang kalian in ra'aitun dzalik. Kalau memang kalian memandang itu perlu. Nah, mimma wasidin dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Ini juga hadis menunjukkan kepada kita bahwasanya air yang sudah tercampur dengan benda suci lain, kalau memang tidak berubah kemutlakan air, maka ini tetap dikatakan sebagai air yang suci dan mensucikan. Ya. Di mana air yang tercampur dengan sabun, kalau memang itu belum berubah kemutlakan air, maka ini tetap bisa digunakan sebagai wudu. Nah, bagaimana di sini kan jelas. Air campur dengan daun bidara. Ini sudah berubah. Aromanya berubah, warnanya juga berubah terkadang. Kalau rasanya tidak tahu. Berubah atau tidak. Nah, jika sudah berubah dua sifat ini, tapi ternyata Rasul memerintahkan untuk mencuci ataukah memandikan jenazah dengan ini. Maka di sini menunjukkan air ini tetap suci dan mensucikan. Ya. Suci dan mensucikan. Tapi berbeda halnya dengan air yang sudah berubah dari sifat asalnya. Meskipun itu bercampur dengan benda suci, tidak bisa digunakan untuk air suci, tapi tidak bisa untuk bersuci. Ya. Jadi air itu ada tiga macam. Air suci dan mensucikan, air suci dan mensucikan, dan yang ketiga adalah air yang najis. Ini tiga macam air. Adapun air mustakmal, maka di sana tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa air mustakmal tersebut dilarang untuk digunakan untuk berwudu. Bahkan para sahabat, mereka banyak yang berwudu, berebut bahkan dengan bekas wudunya Rasul SAW. Maka di sini air mustakmal ini, para ulama ahli fikih mereka menggugurkan. Kecuali ulama dari kalangan Syafi'iyah, mereka menyatakan ada air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan. Dari sisi penamaan betul, tapi tetap air mustakmal ini tetap air yang suci dan mensucikan. Ya, air yang suci dan mensucikan tetap bisa digunakan untuk berwudu. Ya. Tapi kalau air itu bercampur dengan benda suci, tapi merubah keaslian air, sudah tidak dikatakan sebagai air, maka air ini suci tapi tidak mensucikan. Sebagai contoh, yakni teh. Kan sudah dikatakan air teh, tidak. Silakan minum teh, silakan. Kan demikian. Ini sudah dikatakan silakan minum air teh, tidak. Tapi namanya sudah bukan air, tapi sudah teh. Sudah berubah teh. Apakah kopi ini suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Karena sudah berubah kemutlakan air. Sementara tadi, bimain wasidrin, ini berubah rasa, berubah warna, ya, berubah aroma, tapi tetap bisa untuk mensucikan. Karena ini adalah benda yang suci. Perbedaannya dengan benda najis. Kalau benda najis jelas, itu adalah air yang najis. Nah, Rasulullah akan waj'alna fi akhirati kafurun aw syai'an min kafur, dan jadikanlah pada akhir siramnya itu kafur. Ataukah sesuatu yang bisa menggantikan posisi kafur. Ini mungkin kafur ini, yakni salah satu benda yang fungsinya ini ya untuk membuat jasad jenazah ini ya memiliki aroma wangi, kemudian juga bertahan maksudnya tidak cepat membusuk. Mungkin kalau sekarang bisa digunakan itu dengan kafur barus. Ini boleh juga. Nah, Faidah kalau pun dan apabila kalian sudah selesai memandikannya, maka beritahukan kepadaku. Maka ketika kami sudah selesai memandikan ya, Zainab tadi, nah, maka kami pun memberitahukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'alqa ilaina hiqwahu. Maka beliau melemparkan kepada kita, maksudnya memberikan kepada kita hiqwahu, yakni pakaiannya. Hiqwah jadi pakaian. Nah, faqala ash'irnaha iyyahu. Pakaikanlah dia dengan pakaian ini. Jadi hiqwah di sini, nah, beliau menyatakan di sini dalam catatan kaki. Ya, wal hiqwa fil asli ma'qadul izar, yakni ikatan sarung, tapi wa adlaqa al izar, yaitu dimutlakan yaitu untuk izar itu kain sarung, seperti kain sarung. Ya, sarung aja sedikit. Kemudian asy'irnaha iyyahu, yakni asy'irnaha iyyahu ay ij'alnahu syi'araha ay as-sawab alladhi yali jasadahu. Yani pakaian yang langsung di badan. Ya, pakaian langsung di badan, maksudnya tidak ada ya setelah hiqwa itu pakaian yang lain. Nah, ini hiqwa. Allah asy'arnahu ya. Dan pakaikanlah dia, jadi sebelum dikafani diberikan pakaian itu kain yang seperti tadi itu. Nah, ini dua. Hadis yang kedua berkaitan dengan sifatul ghusli. Kemudian hadis yang ketiga masih dari Ummu Atiyah juga. Qadfarna sya'raha thalathata aslafin qarnaiha wa nasiyataha. Dan kami pun menjalin rambutnya. Ini kalau perempuan ya. Kalau perempuan di sana ada sunnah lain ya, ini untuk dijalin rambutnya. Dijalin, itu dianyam, di mana kelabang itu di kelabang. Ya. 3 salah kata aslaf,
yakni tiga jalinan. Bagian 2 di pinggir, kemudian 1 di bagian tengah. Ya. Wanasiyatah, yaitu di bagian ubun-ubunnya. Ada 3 jalinan. Ini bagi perempuan yang ya, setelah dimandikan maka hendaklah di jalin rambutnya 3 jalinan. Ini hadis muttafaqun alaih juga. Kemudian yang keempat, ya, qadarna sya'raha thalathata qurun wa alqainaha khalfa. Kemudian setelah kami ya, menjalin rambutnya tersebut 3 jalinan tadi, ya, 2 di pinggir, 1 di tengah, kemudian diletakkan di bagian belakang. Nah, itu baru dikahkan. Ini termasuk dari bagian rangkaian atau bagian ya, memandikan jenazah. Ya. Jadi setelah dimandikan kemudian dijalin rambutnya. Ya. Adapun untuk masalah disisir atau tidak, tentunya bagaimana mudahnya. Kalau memang tidak perlu disisir langsung dijalin, bisa disilakan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan maka nggak mengapa kalau disisir. Tergantung bagaimana caranya. Ini satu pembahasan berkaitan dengan sifat memandikan jenazah. Sebenarnya untuk pembahasan yang lain masih ada satu pembahasan, yakni siapa orang yang berhak untuk memandikan jenazah dan beberapa peringatan berkaitan dengan masalah orang yang tidak perlu dimandikan jenazah. Insyaallah. Kita lanjutkan pertanyaan datang berkaitan dengan ini. Jadi demikian pula nanti insyaallah mudah-mudahan bisa kita